Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Israel dan Lebanon akhirnya duduk satu meja sejak 1993. Tapi yang membuatnya mengejutkan bukan karena damai sudah dekat. Justru karena pertemuan itu terjadi saat perang masih menyala. Bayangkan ini, di satu sisi, para diplomat berbicara dengan tenang di ruang perundingan. Tapi di sisi lain, roket masih diluncurkan, serangan udara masih terjadi, dan ribuan orang masih terusir dari rumah mereka. Jadi, pertanyaannya, apakah ini benar-benar langkah menuju damai, atau justru tanda bahwa perang sudah terlalu mahal untuk dibiarkan tanpa kendali? Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas bukan sekedar pertemuan biasa, tapi bagaimana diplomasi bisa muncul di tengah konflik yang belum benar-benar berhenti, dan kenapa itu justru membuat situasinya semakin rumit. Pada 14 April 2026, dunia melihat sesuatu yang selama puluhan tahun terasa hampir mustahil. Israel dan Lebanon duduk satu meja di Washington dalam pembicaraan langsung yang dimediasi Amerika Serikat. Di atas permukaan, peristiwa ini tampak seperti adegan diplomatik yang tenang. Para diplomat datang dengan jas rapi, kamera merekam dari berbagai sudut, dan bahasa resmi yang terdengar sopan memenuhi ruangan. Tetapi nilai pertemuan ini tidak terletak pada suasananya yang tertib. Nilainya justru muncul dari kenyataan bahwa semua itu terjadi saat perang masih menyala, bukan setelah senjata diam. Selama ini hubungan Israel dan Lebanon praktis beku. Kontak langsung seperti ini terakhir tercatat pada 1993. Itulah sebabnya pertemuan 14 April terasa besar secara sejarah. Namun justru karena latarnya sangat genting, makna pertemuan itu berubah. Ini bukan momen ketika dua pihak akhirnya menemukan rasa saling percaya. Ini adalah momen ketika biaya perang sudah terlalu mahal, lalu jalur politik dipaksa dibuka agar keadaan tidak meluncur lebih jauh tanpa kendali. Di lapangan, situasinya sama sekali belum tenang. Menurut laporan yang beredar pada 14 hingga 15 April 2026, perang antara Israel dan Hizbollah telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Lebanon. Jumlah warga yang terusir dari rumah mereka juga sudah menembus lebih dari 1 juta. Artinya, meja perundingan ini tidak lahir dari suasana reda. Ia lahir dari tekanan, dari korban yang terus bertambah, dari kota-kota yang terluka, dan dari kenyataan bahwa konflik yang dibiarkan terlalu lama bisa menarik kawasan ke jurang yang lebih dalam. Karena itu, pembicaraan di Washington perlu dibaca dengan tenang. Banyak orang tergoda menganggap foto pertemuan ini sebagai tanda damai sudah dekat. Padahal yang benar terjadi adalah pembukaan kanal. Itu jauh berbeda dengan kesepakatan. Kanal politik berarti dua pihak setidaknya bersedia hadir di ruangan yang sama. Kesepakatan damai berarti mereka sudah mulai bergerak menuju tujuan yang sama. Pada 14 April 2026, yang muncul baru langkah pertama, dan langkah itu sendiri lahir dalam suasana yang sangat rapuh. Bagi Amerika Serikat, mempertemukan keduanya pada tanggal itu juga memberi pesan bahwa konflik di perbatasan utara Israel tidak lagi bisa ditangani hanya dengan serangan dan balasan. Ada kebutuhan untuk menciptakan ruang politik, meski kecil, agar perang tidak sepenuhnya ditentukan oleh ritme medan tempur dan keputusan para komandan bersenjata yang terus saling menekan tanpa jeda. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 2 jam. Setelah selesai, kedua pihak sama-sama memakai bahasa yang terdengar positif. Ada yang menyebut konstruktif, ada yang menyebut baik, ada pula yang memilih nada hati-hati. Namun sejak awal, Washington sendiri sudah memberi sinyal bahwa tidak akan ada terobosan instan. Itu berarti ekspektasi hasil memang sengaja ditahan. Jadi yang bersejarah dari hari itu bukan lahirnya perdamaian, melainkan pengakuan diam-diam bahwa perang ini sudah terlalu berbahaya untuk dibiarkan tanpa jalur bicara resmi.
Itulah kenapa pertemuan 14 April 2026 terasa ganjil sekaligus penting. Secara visual, dunia disuguhi ketenangan. Secara nyata, kawasan masih bergerak di bawah bayang-bayang roket, serangan udara, pengungsian, dan ancaman eskalasi. Dua kenyataan itu berdiri berdampingan dalam hari yang sama, dan justru dari situlah babak baru konflik ini mulai terbentuk. Tekanan menuju meja perundingan tidak muncul secara tiba-tiba. Pada 28 Februari 2026, serangan besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menjadi titik awal perubahan besar di kawasan. Dampaknya tidak berhenti di sana. Pada 2 Maret 2026, Hezbollah merespons dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Dari titik itu, konflik di perbatasan utara berubah menjadi eskalasi terbuka yang terus meningkat dari hari ke hari. Serangan demi serangan terjadi tanpa jeda panjang, menciptakan siklus balasan yang sulit dihentikan. Memasuki pertengahan April 2026, tekanan itu mencapai titik yang tidak lagi bisa diabaikan. Pada periode 14 hingga 15 April 2026, laporan menunjukkan korban jiwa di Lebanon sudah melampaui 2.000 orang. Sementara jumlah warga yang mengungsi menembus angka 1 juta lebih. Kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas kini berubah menjadi wilayah yang ditinggalkan. Infrastruktur sipil mengalami kerusakan luas, dan kondisi kemanusiaan mulai menjadi perhatian serius banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk membuka jalur diplomasi bukan lagi pilihan ideal, melainkan langkah yang dianggap perlu untuk mencegah dampak yang lebih luas. Namun, ketika kedua pihak akhirnya duduk bersama pada 14 April 2026, perbedaan mendasar langsung terlihat. Israel datang dengan pendekatan keamanan yang tegas. Fokus utamanya adalah melemahkan, bahkan melucuti Hezbollah, agar ancaman di perbatasan utara tidak lagi berulang. Dalam kerangka ini, gencatan senjata bukan prioritas utama untuk dibahas. Yang dianggap lebih penting adalah perubahan struktur kekuatan di lapangan, sehingga konflik tidak hanya berhenti sementara, tetapi benar-benar mengubah keseimbangan jangka panjang. Di sisi lain, Lebanon membawa kepentingan yang sangat berbeda. Delegasi mereka menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan pertempuran. Bagi Lebanon, prioritasnya adalah menghentikan korban sipil, memulangkan warga yang mengungsi, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Mereka melihat gencatan senjata sebagai langkah awal yang tidak bisa ditunda, karena setiap hari tanpa penghentian pertempuran berarti tambahan korban dan kerusakan yang semakin sulit dipulihkan. Perbedaan ini menciptakan situasi yang tidak seimbang sejak awal pembicaraan dimulai. Satu pihak ingin mengubah kondisi strategis secara mendalam, sementara pihak lain ingin menghentikan dampak langsung yang dirasakan rakyatnya. Kedua tujuan ini tidak sepenuhnya bertentangan, tetapi juga tidak berada di jalur yang sama. Itulah sebabnya pembicaraan pada 14 April 2026 tidak langsung menghasilkan kerangka yang jelas. Bahkan setelah berlangsung lebih dari 2 jam, hasilnya masih sebatas pernyataan positif tanpa rincian konkret mengenai langkah berikutnya. Ketegangan yang mendorong pertemuan ini juga diperkuat oleh kejadian beberapa hari sebelumnya. Pada 8 April 2026, gelombang serangan udara Israel meningkat tajam dan menargetkan berbagai wilayah di Lebanon, termasuk area yang padat penduduk. Serangan ini menambah tekanan internasional dan memperbesar kekhawatiran bahwa konflik bisa berkembang lebih luas. Dalam kondisi seperti itu, pembukaan jalur diplomasi menjadi salah satu cara untuk meredam risiko eskalasi yang tidak terkendali. Tetapi yang terlihat jelas dari pertemuan tersebut adalah kenyataan bahwa duduk satu meja tidak otomatis berarti berjalan ke arah yang sama. Pada 14 April 2026, dunia memang melihat dua negara yang akhirnya berbicara langsung. Namun di balik itu, arah yang mereka tuju masih berbeda, dan jarak di antara kedua posisi itu belum menunjukkan tanda-tanda menyempit dalam waktu dekat. Setelah pertemuan pada 14 April 2026, perhatian mulai bergeser pada peran Amerika Serikat dalam membentuk arah negosiasi. Washington tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga mencoba mengubah cara konflik ini dipahami. Dalam pernyataan resmi setelah pembicaraan, Amerika menegaskan bahwa setiap penghentian permusuhan harus dicapai antara dua pemerintah. Pesan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.
Ini adalah upaya untuk mengalihkan fokus dari konflik yang selama ini terasa seperti Israel melawan Hezbollah, menjadi Israel berhadapan langsung dengan negara Lebanon sebagai pihak yang sah. Pendekatan ini memiliki tujuan strategis yang jelas. Dengan menempatkan Lebanon sebagai aktor utama, Amerika ingin memperkuat posisi pemerintah resmi dalam menentukan arah konflik. Secara tidak langsung, ini juga menjadi cara untuk mengurangi peran Hezbollah sebagai penentu utama di lapangan. Namun pada saat yang sama, realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pada 13 April 2026, sehari sebelum pertemuan berlangsung, salah satu pejabat politik senior Hezbollah sudah menyatakan bahwa kelompok itu tidak akan mematuhi kesepakatan apapun yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa jalur diplomasi yang dibangun tidak otomatis memiliki pengaruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik. Ketika pembicaraan berlangsung pada 14 April 2026, aktivitas militer tidak berhenti. Serangan masih terjadi, dan laporan menunjukkan bahwa wilayah Israel Utara tetap menjadi sasaran roket. Situasi ini memperlihatkan perbedaan antara dua dunia yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, diplomat berbicara dalam ruangan tertutup dengan bahasa yang terukur. Di sisi lain, di lapangan, keputusan masih diambil dalam hitungan detik oleh mereka yang berada di garis depan. Sehari setelah pertemuan, pada 15 April 2026, pernyataan dari pihak Israel menegaskan bahwa operasi militer terhadap Hezbollah tetap berjalan. Tujuan utamanya tidak berubah, yaitu melemahkan struktur kekuatan yang dianggap sebagai ancaman utama di perbatasan utara. Ini berarti bahwa meskipun jalur diplomasi telah dibuka, arah operasi militer masih mengikuti logika yang berbeda, yaitu logika tekanan dan hasil di medan tempur. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat rapuh. Pertemuan di Washington memang berhasil membuka komunikasi langsung yang selama ini tidak ada. Tetapi komunikasi itu belum memiliki daya kendali atas dinamika yang paling menentukan, yaitu pergerakan militer di lapangan. Tanpa kendali terhadap ritme tersebut, setiap pembicaraan berisiko hanya menjadi ruang diskusi tanpa pengaruh nyata terhadap jalannya konflik. Yang terlihat dari rangkaian peristiwa pada 13 hingga 15 April 2026 adalah adanya dua jalur yang berjalan bersamaan namun tidak saling mengikat. Jalur diplomasi mencoba menciptakan struktur dan aturan, sementara jalur militer terus bergerak dengan kecepatan dan tekanan yang berbeda. Selama kedua jalur ini belum terhubung dalam satu kerangka yang sama, hasil dari pertemuan apapun akan selalu berada dalam posisi yang tidak pasti, meskipun secara simbolik terlihat penting. Pertemuan pada 14 April 2026 menjadi penanda bahwa konflik ini telah memasuki fase yang berbeda. Bukan lagi sekedar soal serangan dan balasan, tetapi mulai menyentuh batas di mana perang tidak bisa terus berjalan tanpa risiko yang semakin besar. Jalur diplomasi memang sudah dibuka, tetapi arah akhirnya masih ditentukan oleh banyak kepentingan yang belum bertemu dalam satu titik yang sama. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.